adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Selamat pagi saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam Sabda Siap Saji pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, hari biasa pekan ke-24. Marilah kita awali Sabda Siap Saji kita pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Putramu telah merendahkan diri dan menjadi miskin untuk menyelamatkan manusia. Semoga kami rendah hati dalam mengikuti Engkau dan dalam membangun hidup bersama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu, ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku sangka yang lebih mendapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula lah ia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada wanita itu,
dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, dalam Injil yang baru saja kita dengar, kita dihadapkan pada dua tokoh yang berhadapan langsung dengan Yesus. Tokoh yang pertama yakni orang Farisi, dan tokoh yang kedua adalah wanita yang berdosa. Orang Farisi yang digambarkan dalam Injil menerima Yesus untuk makan di rumahnya. Namun tidak ada suatu pun tindakan yang lebih, kualitas yang lebih dari orang Farisi tersebut. Sementara itu, tokoh yang kedua yakni seorang perempuan yang dikenal sebagai perempuan berdosa. Perempuan ini datang kepada Yesus. Ia menyesali segala dosa yang telah ia buat. Ia menangis sejadi-jadinya. Air matanya dia gunakan untuk membasuh kaki Yesus, lalu menyekanya dengan rambutnya sendiri. Setelah itu meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Jelas dua tindakan dari kedua tokoh yang ditampilkan oleh Injil Lukas memiliki perbedaan yang sangat jauh. Orang Farisi menerima Yesus untuk makan dalam rumahnya merupakan suatu tindakan yang biasa-biasa saja. Tidak ada nilai lebih dalam perbuatannya tersebut. Sementara itu, perempuan yang dianggap berdosa di kotanya melakukan tindakan yang sangat luar biasa. Ia melakukan semuanya itu dengan sepenuh hati dan atas penyesalan terhadap dosa-dosa yang sudah ia perbuat. Ketika kita melihat tokoh orang Farisi dalam bagian Injil, ia berkata dalam hatinya, seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang berdosa. Pada bagian ini, orang Farisi ketika ia berkata tentang Yesus dalam kaitannya tindakan wanita yang berdosa tersebut, ia telah memberikan suatu penilaian yang amat buruk terhadap perempuan yang berdosa tadi. Ketika kita berhadapan dengan orang berdosa, kita pula kadang memiliki sifat yang sama seperti orang Farisi. Kita memiliki penilaian dan anggapan yang buruk terhadap orang yang berdosa. Namun Injil Lukas pada hari ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh menghakimi saudara kita, bahkan saudara-saudari kita yang kita anggap paling berdosa. Pertobatan yang dilakukan oleh perempuan yang berdosa menunjukkan bahwa pertobatan sejati menghasilkan pengampunan. Dosa-dosanya diampuni dan ia beroleh rahmat keselamatan. Dalam kehidupan kita kerap kali mengikuti Tuhan dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Misalnya kita berdoa, kita rajin untuk mengikuti misa, rajin mengikuti persekutuan doa di mana-mana, aktif dalam kehidupan menggereja, yang tujuannya sebenarnya adalah membentuk kehidupan spiritual kita, membentuk iman dan kasih kita yang kita terima dari Kristus lalu membagikannya kepada orang lain. Nyatanya dalam kehidupan kita tidak pernah terlepas dari penilaian terhadap orang lain. Walaupun kita rajin mengikuti berbagai kegiatan rohani, nyatanya ketika kita bertemu dengan orang-orang yang dianggap berdosa dalam lingkungan kita, misalnya orang tersebut
malas dalam mengikuti kegiatan rohani, malas dalam mengikuti, kurang aktif dalam mengikuti misa, kurang aktif dalam mengikuti pertemuan lingkungan ataupun persekutuan doa, kita kerap kali memberikan penilaian yang sama seperti yang dilakukan oleh orang Farisi. Kita kerap kali mengatakan hal yang buruk terhadap orang lain. Hal ini jelas merupakan hal yang tidak diinginkan Yesus bagi kita, para pengikut-pengikutnya yang setia. Yesus malah berharap agar kita yang mengikutinya dengan setia menerima saudara-saudari kita yang kerap kali dipandang dan dianggap buruk dalam lingkungan kita. Yesus mengajarkan kita agar kita membuka tangan kita terhadap orang-orang yang dianggap berdosa, orang-orang yang dikucilkan dalam lingkungan kita. Kita membuka tangan kita terhadap mereka, merangkul mereka dalam persaudaraan dan persekutuan penuh kasih. Ketika kita merangkul mereka, ketika kita membuka tangan kita bagi mereka, mereka akan merasa disapa, mereka akan merasakan kehadiran Yesus yang selama ini mereka rindukan. Mungkin selama ini mereka takut untuk bergabung dalam persekutuan, dalam kegiatan bersama, kegiatan rohani, karena mereka takut dikucilkan di dalam gereja. Sikap dan sifat inilah yang harus kita hilangkan. Kita harus membuka tangan kita selebar-lebarnya menerima kita, sehingga mereka merasa disapa oleh Tuhan. Kita menjadi saluran dari kasih Allah, saluran dari tangan Tuhan Yesus yang menerima orang-orang yang berdosa, sehingga mereka pula beroleh rahmat kasih dari Allah, rahmat keselamatan yang Tuhan janjikan. Sekian Sabda Siap Saji pada hari ini. Semoga inspirasi firman yang telah kita dengarkan membantu kita untuk bersama-sama merangkul saudara-saudari kita yang dikucilkan, yang dianggap berdosa di lingkungan kita, sehingga mereka mampu menyadari kehadiran Allah, kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Sekian dan terima kasih.